berdua, saya dan Dr. Tifa, sudah sepakat untuk nanti melaporkan saudara R. Lecumanan itu tadi. Karena dia mengaku-ngaku korban, padahal dalam LP-nya nanti kita kasih pendampingan Lecumanan 1.000 orang. Kami tidak hanya komplain dengan Lecumanan sesungguhnya, cuma kami juga akan komplain dengan penyidiknya. Kok bisa yang begini di entertain? Di tengah penantian perkembangan proses hukum, termasuk SP21 yang sebelumnya sempat disinggung oleh pihak Jokowi, kubu Roy Suryo kembali membuat gebrakan yang mengundang perhatian. Meski kini telah menyandang status sebagai tersangka dalam perkara yang tengah bergulir, Roy Suryo terlihat belum menunjukkan tanda-tanda untuk mundur ataupun meredam langkah perlawanannya. Kali ini, ia menyeret satu nama baru ke dalam pusaran konflik yang terus membesar. Sosok yang dimaksud adalah Lecumanan, salah satu anggota tim kuasa hukum relawan Jokowi yang selama ini turut aktif mengawal jalannya perkara tersebut. Langkah Roy pun terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, nama Lecumanan sebelumnya lebih banyak dikenal sebagai bagian dari tim yang mendukung langkah hukum kubu Jokowi. Namun kini, posisinya justru ikut menjadi sorotan setelah Roy Suryo mengisyaratkan rencana untuk melaporkannya ke jalur hukum. Saya dan Dr. Tifa sudah sepakat untuk nanti melaporkan saudara R. Lecumanan itu tadi. Karena dia mengaku-ngaku korban, padahal dalam LP-nya itu tertulis organisasi. Organisasi kok korban? Itu dari mana? Ya, akhirnya itu nanti akan kita proses dan insya Allah itu malah akan berlanjut. Kalau itu berlanjut nanti juga akan tidak hanya pidana, tapi juga perdata. Om Roy, mungkin boleh sedikit dijelaskan, tadi kan akan melaporkan Lecumanan Ya. karena dia mengaku korban. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak sih Bang, korbannya ini korban apa gitu? Nah justru itu, makanya dia korban perasaan atau korban apa? Lecumanan ini dia melaporkan 2 pasal atas nama Pradi Bersatu, pasal 160 KUHP yang lama, itu pasal tentang provokasi. Ya. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang ujaran kebencian. Ya. Dia mengaku dirugikan, mengaku di apa istilahnya ya? Korban. Ya. Padahal kita bingung, dia merasa korban di mana? Ketika Mas Roy, let's say, mengatakan 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, dia apa korbannya? Korban perasaan. Nah, kita kan bingung kan? Alih-alih memilih diam atau menunggu perkembangan berikutnya, tim kuasa hukum Jokowi justru langsung menunjukkan sikap siap tempur untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Melalui salah satu kuasa hukumnya, Ade Darmawan, kubu Jokowi memastikan bahwa mereka tidak akan membiarkan Lecumanan menghadapi persoalan tersebut seorang diri. Ade menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum secara penuh apabila laporan yang diwacanakan oleh Roy Suryo dan rekan-rekannya benar-benar direalisasikan. Tak tanggung-tanggung, Ade mengaku siap menggandeng hingga 1.000 pengacara untuk memberikan pendampingan kepada Lecumanan. Nanti kita kasih pendampingan Lecumanan 1.000 orang. Terkait hal-hal seperti itu hak daripada para yang dianggap merugikan orang lain atau bisa merupakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan terus kemudian dianggap melakukan. Nah, pertanyaannya sangat sederhana. Apakah saudara Mas Roy Suryo ini pernah nggak melakukan yang diduga tindak pidana? Itu dulu. Jadi tidak semerta-merta bisa melaporkan balik. Kalau itu tidak terbukti secara meyakinkan di pengadilan, barulah mungkin itu bisa dilaporkan. Tetapi kemungkinannya sangat kecil. Kenapa? Karena status saat ini adalah tersangka. Tersangka itu berarti ada bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan tersangka. Status tersangka itu tidak mungkin disandang oleh seseorang kalau seseorang tersebut tidak melakukan tindak pidana. Berarti ada peristiwa pidana.
Tapi sangat sulit ya untuk bisa melaporkan balik seorang yang dikatakan merugi, yaitu dikarenakan laporan polisi, kan apalagi sudah naik ke tahap penyidikan dan sudah naik lagi ke tahap status sebagai tersangka. Sebagai lembaga organisasi menugaskan. Jadi ginilah, untuk terkait laporan-laporan itu kan sudah dilaporkan dan sudah berjalan, sudah berproses. Kita nggak usah masuk membawa-bawa A, B, C, D, dan E. Mau laporkan kan pelapor itu tidak boleh organisasi, harus orang kan. Makanya orangnya adalah Lecumana. Dia adalah bagian dari organisasi dari Bersatu. Merasa berada dalam posisi yang dirugikan, kubu Roy Suryo dikabarkan akan mengajukan komplain resmi kepada penyidik. Langkah tersebut muncul karena mereka menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara yang berujung pada penetapan status hukum terhadap Roy dan pihak terkait lainnya. Kami tidak hanya komplain dengan Lecumanan sesungguhnya, cuma kami juga akan komplain dengan penyidiknya. Kok bisa yang begini di-entertain? Selain tadi, dugaan penyelundupan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Walaupun dilaporkan Pak Jokowi, ya penyidik juga harus wise. Apakah benar misalnya Mas Roy atau Dr. Tifa melakukan hal-hal seperti itu? Kan ini kan lucu, penegakan hukum yang menurut saya sangat tidak profesional, ini mohon maaf ya, sangat tidak profesional, menerapkan pasal yang tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa. Kalau dikatakan bahwa itu akan dilaporkan balik, ya monggo silakan, itu hak warga negara merasa dirugikan atau merasa menjadi korban, itu hak. Tetapi kan dalam bentuk pembuktiannya nanti itu kan tentu by proses, tentu harus dipanggil semua yang harus dituntut sama saudara Roy Suryo, bukan pelapornya, ya kan? Ya status tersangkanya dulu, dia mampu nggak untuk menghilangkan status tersangka itu? Nah kalau misal katakanlah dia bisa menghilangkan status tersangkanya, barulah bisa dibuktikan bahwa ini adanya kriminalisasi atau dia menjadi korban kriminalisasi. Meski Roy Suryo dan timnya terus berupaya melakukan berbagai langkah perlawanan, tanggapan yang muncul dari kubu relawan Jokowi justru jauh dari kesan khawatir. Mereka menilai berbagai manuver yang dilakukan Roy belakangan ini tidak lebih dari upaya untuk membangun narasi baru di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Pandangan tersebut disampaikan oleh Ade Darmawan selaku tim hukum relawan Jokowi. Menurutnya, tudingan kriminalisasi hingga rencana komplain terhadap penyidik yang disuarakan oleh kubu Roy terkesan terlalu berlebihan dan tidak sebanding dengan fakta hukum yang ada saat ini. Saya rasa itu ya hal yang saya anggap bahwa terlalu mengadi-ngadi, atau artinya gini, itu hal yang dibuat agar supaya semua pembela yang membantu Bapak Insinyur Joko Widodo atau yang berpihak kepada Bapak Insinyur Joko Widodo terkait fitnah dan ujaran kebencian dan atau ya edit dokumennya, ya atraksi-atraksi yang dilakukan Mas Roy. Nah, tidak hanya Lecumana saya rasa bisa dia laporkan kalau memang tidak terbukti. Pak Insinyur Joko Widodo bisa dilaporkan balik. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Jadi memang ada di dunia hukum itu, ketika itu tidak bisa dibuktikan secara formil dan material, maka itu bisa dilaporkan balik. Tapi kalau sudah sampai status tersangka dan apalagi sebentar lagi kan udah masuk ke persidangan ya kita lihat aja, ya kan? Monggo silahkan. Nah, kalau putusan bebas kan, katakan lagi nih di persidangan nanti Roy Suryo bebas gitu, putusannya bebas, tidak dan dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana. Nah itu semua yang pelaporan yang dilakukan oleh orang ini bisa dilaporkan kalau putusannya tidak bersalah. Di balik sikap santainya menghadapi berbagai manuver hukum yang dilakukan Roy Suryo dan rekan-rekannya, Ade Darmawan ternyata menyimpan pesan yang cukup menantang.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Roy ingin melaporkan siapapun atau mengambil langkah hukum apapun yang dianggap perlu. Namun menurut Ade, ada satu hal yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi Roy Suryo saat ini. Bukan menambah daftar pihak yang akan dilaporkan, melainkan membuktikan terlebih dahulu seluruh tudingan yang sejak awal telah ia gaungkan ke hadapan publik. Mas Roy harusnya konsentrasi pada pada kasusnya dia. Ini apa yang akan menjadi pertanyaan hakim, bagaimana bukti-bukti pembanding yang dia punya sehingga dia bisa dalam penelitian lah, apalah metodologi dan lain sebagainya bahwa ini palsu 1000%, 99,9 dan lain sebagainya, palsu. Nah ini yang harus Mas Roy konsentrasi, bila itu dulu baru melaporkan. Jadi fight dulu di pengadilan, bukti-bukti apa, analogi metodologi apa yang digunakan, terus pembanding apa yang dia punya, karena tindak pidana itu kalau dikatakan palsu berarti ada aslinya. Nah kalau palsu yang dipegang Bapak Insinyur Joko Widodo, berarti aslinya dipegang siapa? Kan itu konsepnya gitu, asli palsu. Sama dengan uang kertas kan, ada palsu uang kertas, ya, ada asli uang kertas, ya toh? Berarti ada pembanding, ini palsu, ini asli. Yang asli itu begini, yang palsu itu begini. Nah, yang asli itu dipegang Ade Darmawan, yang palsu itu dipegang pelaku pemalsuan.